Ya pemirsa, untuk membahas informasi terkait adanya pelanggaran pembukaan kotak suara, kita terhubung dengan Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Bapak Muhammad Acep. Selamat malam Pak Acep. Bagaimana Malam, dengan Mbak. adanya Malam, Mbak. pelanggaran? Ya, selamat malam Pak Acep. Bagaimana dengan adanya pelanggaran yang terjadi terkait pembukaan kotak suara sebelum rapat pleno? Ya, ini kami menyayangkan ya Mhm. terhadap sikap KPU yang sampai hari ini juga belum memberikan klarifikasi terkait kenapa ada proses pembukaan kotak suara sebelum rapat pleno. Mhm. Nah, kalau alasannya adalah sirekap, kan ini mestinya ketika kotak suara masih ada di TPS. Betul. Itu sirekap itu dilakukan gitu ya, Mhm. bukan di saat kotak suara semua sudah ada di kecamatan. Nah, ini yang menjadi persoalan begitu ya. Nah, KPU Berarti, harus memberikan penjelasan ini seperti itu. tapi belum ada penjelasan dari KPU, namun Bawaslu sendiri yang memergoki adanya eh, bukan kecurangan ya, tapi pelanggaran kotak suara itu sendiri. Ya, kami yang menemukan karena kami kebetulan sedang melakukan monitoring dan memang di Serpong Utara ini cukup berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain. Mhm. Di kecamatan lain panel yang dibuka oleh KPU itu kan boleh 4. Nah, itu dalam satu ruangan. Tapi ini berbeda di Serpong Utara itu ada yang di aula kecamatan, ada di aula kelurahan Jelupang ini, ada di ruang kelas sekolah SD. Mhm. Nah, ini tempatnya berbeda-beda panelnya. Ini yang membuat kita merasa ada sesuatu yang berbeda begitu ya. Dan betul saja ketika kami datang ke sana, ini ada kejadian pembukaan kotak suara sebelum rapat pleno. Ini jelas pelanggaran. Gitu. Baik, berarti memang pihak Bawaslu sendiri yang memergoki langsung ketika sedang memeriksa begitu ya? Betul, betul. Bawaslu Mhm. langsung. Baik, lalu menurut Pak Acep sendiri, dengan adanya pelanggaran ini mungkinkah itu akan menjadi sebuah kecurangan? Ini mungkin saja kalau bicara mungkin ya. Mhm. Nah, berdasarkan Undang-Undang 372 dan 374, Undang-Undang 7 tahun 2017, ketika ada pembukaan kotak suara yang sebelum pemungutan suara, ini harus ada penghitungan suara ulang. Mhm. Jadi untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPPS dengan mengambil C1 plano hasil tersebut tidak merubah suara. Ini kan harus dibuktikan. Mhm. Nah, dengan cara ya penghitungan ulang terhadap kotak-kotak suara yang sudah dibuka. Begitu. Baik, namun dari pihak Bawaslu sendiri apakah sudah sempat menginterogasi atau menanyakan kepada oknum KPPS ini apa alasannya membuka sebelum rapat pleno? Jangankan ke KPPS, saya Hmm. langsung telepon ketua KPU. Lalu apa Saya jawabannya? langsung telepon. Ketua KPU tidak bisa memberikan jawaban, kemudian dia memberikan kepada saya terkait soal mekanisme eh, apa itu barang-barang yang ada di luar kotak dan barang-barang yang ada di dalam kotak, Mhm. begitu ya. Nah, ketika saya baca ternyata C1 plano itu harusnya ada di dalam kotak gitu. Nah, KPU pun merasa kaget ketika ada proses pembukaan kotak suara sebelum rapat pleno. Ketua KPU-nya pun Pak kaget waktu itu. Mhm. Maka saya bilang ini gimana kalau seperti ini? Ini kalau tidak dihentikan maka kita akan tidak lanjuti gitu kan. Nah, maka kami di Bawaslu sedang menyusun apakah ini bentuknya rekomendasi atau himbauan untuk penghitungan ulang untuk Berarti akan terhadap ada wacana kotak-kotak, penghitungan ulang? ya, untuk kotak-kotak yang sudah dibuka begitu ya. Baik. Berarti Ketua KPU kala itu hanya sebatas kaget, belum ada tindak lanjut. Namun dari oknum yang ada di video itu apakah ada pembelaan atau apa yang dikatakan oleh oknum ketika alasannya membuka sebelum rapat pleno itu? Ya, alasan dia adalah ini kesepakatan. Hmm. Kesepakatan antara saksi, kemudian PPK dan PPS gitu ya. Nah, kesepakatan itu betul dihadiri oleh Panwas.
Ada Panwas memang di situ, tetapi posisi Panwas bukan pada mengizinkan atau menyetujui, tapi kehadiran Panwas di situ adalah sebagai pengawas yang akan melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi gitu. Jadi tidak ada kewenangan Bawaslu atau kewenangan Panwas untuk menyetujui atau memerintahkan, tidak ada di situ. Baik, tapi dari Bawaslu sendiri, apakah nanti ini akan menjadi tindak pidana juga? Kalau tindak pidana itu kita lihat nih Mbak, nanti pas itu proses penghitungan ulang, ketika proses penghitungan ulang itu ternyata perolehan suaranya berubah, nah ini baru. Berarti kan ada perubahan yang dilakukan oleh si KPPS ketika membuka C1 plano. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa PPK menjamin, PPS menjamin ini tidak ada yang berubah, ya buktikan, ayo. Nanti keluar, mudah-mudahan besok ini keluar rekomendasi Bawaslu untuk penghitungan ulang di kotak-kotak suara yang sudah dibuka. Baik, terima kasih Pak Acep. Kita tentu menginginkan tidak adanya kecurangan pada pemilu 2024 kali ini dan semoga ada titik terang. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Acep selaku Ketua Bawaslu Kota Tangsel.